Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak kelas 10. Tetap semangat walaupun kita belajarnya daring ya. Kali ini kita masuk ke materi kemampuan ulangan harian. Nah, sekarang masih masuk ke pengantar ilmu sejarah. Fokus materinya itu tentang sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, kisah, dan peristiwa. Itu membedakannya seperti apa aja ya. Saya buka dulu ya. Oke, di situ lihat sejarah sebagai kisah dan seni. Nanti ada pengertian sejarah sebagai ilmu, peristiwa untuk membedakan dari keempatnya itu ya. Nah, kita Pararaton yang ada gambar di sini, ada kitab Pararaton di mana ini kitab yang berasal dari kerajaan Singosari sampai dengan Majapahit. Jadi membicarakan mengenai silsilah raja dari Singosari terus menuju ke Majapahit. Ya. Jadi ada dua kerajaan yang dibahas di dalam kitab ini. Nah, ini bagian dari sejarah sebagai seni ya, karena memang masuk dalam sebuah karya sastra gitu ya. Nah, sekarang kalau yang kisah itu adalah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran. Jadi ditafsirkan dulu, dianalisis, kemudian diinterpretasi gitu ya. Dan ini mudah atau harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Kisah yang diceritakan sendiri itu berbagai bentuk, ada yang bentuk narasi, ada bentuk tafsiran ya, dari suatu kejadian berdasarkan lisan maupun tulisan. Lisan itu berarti sumber lisan seperti kayak wawancara, kalian melakukan wawancara dengan tokoh lain gitu ya. Terus kemudian kalau sumber tulisan itu ya contohnya kalau dalam sejarah itu ada prasasti, ada arsip-arsip, dokumen-dokumen gitu. Bahkan surat kabar seperti di koran itu termasuk dalam sumber tulisan ya. Nah, sejarah sebagai kisah itu sifatnya lebih subjektif karena berdasarkan pendapatnya tokoh masing-masing gitu. Karena di sini bisa saja antar sejarawan itu enggak pendapatnya sama. Sedangkan kalau sejarah sebagai seni itu imajinasi gitu ya, itu imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah sehingga didapatkan gambaran kehidupan masa lampau. Oh dulu tuh Hindu Buddha tuh hidupnya seperti ini, di era prasejarah dulu seperti ini karena ditemukan tengkorak. Oh mungkin ke manusia itu dulunya badannya seperti ini. Oh ternyata tengkoraknya itu volumenya seperti ini, berarti ini mungkin ya umurnya masih 7 tahun atau 6 tahun seperti Homo florensis. Itu kan ukuran tengkoraknya kecil dibandingkan Homo sapien atau juga Homo wajakensis gitu ya. Jadi beda-beda gitu ya, ditafsirkan lagi nanti bisa menggambarkan atau menafsirkan kehidupan masa lampau itu seperti apa dari hasil sumber-sumber yang ditemukan. Sejarah sebagai seni itu memerlukan keahlian untuk mengadakan perangkaian antar fakta. Jadi ketika sudah ditemukan sumber A, kemungkinan ya, ketika dia menemukan sumber yang B itu ada kaitannya jika dalam suatu tempat, kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi kemudian dia merangkai fakta, data, dan sumber sejarah yang didapat untuk mengungkap kisah peristiwa sejarah ini sehingga menarik. Gitu. Nanti dia tuliskan ke dalam suatu buku atau tulisan gitu ya. Nah, mengapa sejarah itu dikatakan sebagai seni? Karena di sini cerita sejarah itu didominasi dalam atau oleh penggunaan narasi, cerita gitu ya. Dalam melakukan kegiatan penulisan sejarah, ada memuat analisa ilmiah di materinya dan sintesa artistik pada hasilnya. Jadi nggak hanya menjelaskan pada sumber-sumber terus diolah sebagai bahan ilmiah, tapi ada seni artistiknya di situ. Jadi ada imajinasi dari penulis dan juga ada kata-kata atau estetika yang lainnya dimasukkan ke dalam tulisan tersebut gitu. Sejarah sebagai seni itu merupakan cara membuat pembaca sejarah itu tertarik. Jadi bahasanya itu tidak baku, bahasanya itu tidak membosankan gitu. Nah, para sejarawan yang menulis tulisan seperti ini biasanya itu dimasukkan ke dalam
sejarah sebagai seni, buku-bukunya atau karya sastranya berupa novel gitu ya, atau bahkan difilmkan gitu ya. Jadi yang membuat para pembacanya atau para pendengar atau para pemirsa yang melihat itu tertarik gitu atas informasi yang dulu itu pernah ada gitu ya. Karena di sini memasukkan unsur keindahan gitu ya untuk dalam menjanjikan informasi. Kalau apakah sejarah itu nyata? Sejarah itu kan memang peristiwa dari masa lalu yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu itu tersebut, kemudian muncul suatu kesangsian dalam sejarah. Apakah peristiwa itu benar-benar nyata gitu ya? Masih banyak yang mempertanyakan kayak gini memang ya. Untuk memahami hal demikian, maka diperlukan rumusan untuk menjelaskan kesangsian dalam sejarah gitu. Asumsinya itu apa? Di sini ada asumsi bahwa sejarah itu ada, sampai ada yang mengatakan ini fiksi, bukan nyata ya, atau juga yang menyatakan ini hanya sebuah mitos gitu. Nah, contoh kalau mitos itu seperti ini ya, dimana mitos itu adalah bagian dari budaya, sebagai bagian dari olah pikiran manusia gitu ya, itu mitos gitu. Sedangkan biasanya mitos ini diceritakan kepada orang lain, terutama kepada anak cucu. Jadi kayak misalkan, oh dulu pernah ada hal seperti ini, kemudian menjadi sejarah tulisan, diceritakan kepada orang-orang lain dan juga keturunannya dia gitu ya. Contoh di sini mitos adalah Nyi Roro Kidul gitu. Kita nggak semua orang bisa melihat beliau, karena bagi yang nggak percaya ini menganggapnya adalah sebuah mitos gitu ya. Cerita ini merupakan awal cerita kuno seperti legenda. Jadi itu mitos, bukan sejarah. Karena anggapan sejarah itu ada yang mengatakan ini fiksi atau mitos gitu. Nah, sedangkan kalau fiksi, ya fiksi itu adalah karya rekaan ya, yang melibatkan imajinasi dan merupakan bagian dari seni gitu. Karya sastra itu sebagai hasil dari subjektivitas sastrawan gitu. Sebenarnya ada peristiwa Pearl Harbor gitu kan, ada gitu di akhir tahun 1941 di mana Jepang itu menyerbu Pearl Harbor ya di Hawaii gitu ya, milik pangkalan militer Amerika Serikat gitu. Awal mula Perang Dunia II gitu. Tapi proses pembuatan film ini membutuhkan imajinasi dari para pembuat film ini. Oh dulu tuh seperti ini, yang rusak itu adalah kapal-kapal ini, terus ada juga bentuk serangan baliknya seperti ini gitu ya. Jumlah korban yang meninggal saat itu pun sama dengan yang aslinya gitu, hanya saja peristiwanya itu yang sesuai imajinasi para tokoh penulis atau sutradara gitu, yaitu bagian dari subjektivitas sastrawan. Mereka itu bagian dari sastrawan gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan saya sebutkan, nanti kamu bisa bedain sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, ada juga sebagai ilmu dan seni gitu. Nah, kalau sejarah sebagai peristiwa itu berarti fakta yang benar-benar terjadi dan memuat fakta lunak dan fakta keras, karena ada dua jenis fakta ya. Kalau fakta lunak itu berarti yang tidak yang masih banyak yang dipertanyakan oleh tokoh-tokoh lain. Contohnya di sini kalau poin nomor 2 dan 3 itu berarti fakta lunak gitu ya, terkait dengan Super Semar gitu, dokumen Super Semar. Ada yang masih mempertanyakan ini benar atau tidak gitu. Terus juga ada peristiwa G30 SPKI, itu masih fakta lunak karena dalangnya itu masih ada yang percaya itu PKI itu disuruh oleh siapa, apakah benar keinginan sendiri atau memang ada pihak di balik itu gitu. Terus kalau misalkan pertemuan 10 November itu namanya contoh dari fakta keras gitu ya, di mana tidak ada yang mempertanyakan lagi, ini udah paten gitu, udah ada dan terjadi di 10 November gitu, puncaknya di Surabaya waktu itu. Kemudian kemerdekaan Indonesia ya, berarti ini ngomongin tentang proklamasi, itu namanya fakta keras. Nah, ini namanya bagian dari sejarah sebagai peristiwa gitu ya, sebagai sebuah fakta. Kemudian kalau sejarah sebagai kisah ya, itu tadi ya, dimana ada imajinasi dari para sejarawan untuk mengulas peristiwa yang dulu pernah ada gitu. Contohnya di sini ada Ken Arok dengan setting sejarah Singosari. Memang Ken Arok kan raja Singosari. Jadi dulu eranya Ken Arok itu awal mula mendirikan
kerajaan Singosari itu seperti apa. Dia harus bekerja sama dengan para Brahmana untuk membunuh Raja Kertanegara dari Kediri. Baru setelah Raja Kertanegara meninggal, dia bisa mendirikan kerajaan Singosari gitu ya. Jadi itu sejarah sebagai kisah gitu ya, mengisahkan atau mengimajinasi peristiwa yang dulu pernah ada gitu. Kemudian kisah Ratu Kidul dengan setting sejarah Kerajaan Mataram Yogyakarta. Ini memang sudah menjadi hal biasa gitu, sudah bukan rahasia umum lah ya. Banyak yang mengatakan bahwa ada hubungan Kerajaan Mataram Yogyakarta dengan Ratu Kidul ya, ada kesepakatan di situ dulu zaman Panemon Sutawijaya awal mula mendirikan kerajaan Mataram gitu ya. Jadi dia harus menemui Ratu Kidul dulu gitu, meminta izin gitu ya. Karena kalau kamu tahu itu Yogyakarta kan dekat dengan pantai selatan gitu ya. Terus kemudian kalau sejarah sebagai ilmu ya, di sini adalah pengetahuan gitu ya. Sejarah dapat dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan dan menambah wawasan. Contohnya tuh mempelajari sejarah di sekolah, dapat mengetahui dan memahami dulu peristiwa lampau itu seperti apa. Dulu kita pernah dijajah, dulu pernah masyarakatnya itu belum ngerti apa-apa. Nah, itu menjadi pembelajaran di masyarakat sekarang sampai sekarang gitu ya. Jangan sampai kita dijajah lagi, jangan sampai kita terpecah belah lagi gitu ya. Kita harus bersatu gitu. Contohnya seperti itu ya. Ini ada gunanya berarti pengetahuan atau guna edukasi. Ini namanya sejarah sebagai ilmu ya. Kalau sejarah sebagai seni itu ya yang subjektif dari para sastrawan atau sejarawan yang berkaitan dengan yang menyukai seni, gimana imajinasi mereka dia tuturkan dalam sebuah buku atau film atau drama dan lain-lain gitu ya. Contoh di sini misalkan juga karya sastra lainnya selain karya sastra tertulis gitu ya. Contoh lain di sini ada karya sastra benda yaitu relief ya, ukiran relief di candi, misalkan candi di Borobudur itu ada ukiran atau gambaran bahwa di relief tersebut itu ada gambar perahu bercadik, menandakan bahwa dulu ya nenek moyang Indonesia itu suka atau gemar melakukan pelayaran ke daerah-daerah lainnya gitu ya. Bahkan awal mula nenek moyang itu ke Indonesia atau ke Nusantara waktu itu menggunakan perahu yang bercadik seperti itu ya. Jadi itu menandakan awal mula perjalanan ya, perkembangan manusia di Indonesia. Karena memang manusia di Indonesia itu adalah percampuran dari daerah-daerah lainnya gitu atau negara-negara lainnya. Terus kemudian wayang kulit itu ya udah ada sejak Hindu Buddha dan kemudian masih dikembangkan sampai dengan sekarang, apalagi pernah dijadikan media sebagai penyiaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga ya, Wali Songo gitu ya. Hanya saja membedakan wayang kulit itu memang kan perkembangan atau pengaruh dari India ya, Hindu Buddha, tapi ada perbedaan di cerita-cerita wayang Indonesia dengan yang di India gitu ya, cerita-ceritanya. Contohnya kalau yang bahasan Ramayana gitu ya, atau juga cerita-cerita yang dari India seperti Mahabharata gitu ya, itu ada perbedaan dengan di Indonesia. Bedanya itu adalah muncul tokoh-tokoh asli di Indonesia, di Nusantara saat itu, yaitu Punokawan gitu. Nah, tokoh-tokoh ini menggambarkan kedekatan mereka sebagai rakyat biasa dengan para penguasanya. Itu sangat berbeda dengan sistem stratifikasi atau lapisan di India, karena di India itu ya kasta-kastanya itu ya membuat lapisan tertutup, di mana antar lapisan itu tidak ada saling interaksi gitu ya. Kalau di kasta di Indonesia ketika mereka menjadi masyarakat Hindu itu tidak terlalu tertutup, tidak kaku seperti di India. Mengibaratkan bahwa Punokawan ini rakyat biasa tetap bisa dekat dengan rajanya, dengan pemimpinnya gitu ya. Kemudian ada tarian-tarian daerah yang sampai sekarang masih dilestarikan, dan generasi kalian ini yang perlu berjuang keras untuk tetap mempertahankan kesenian-kesenian atau warisan-warisan budaya di daerah-daerah masing-masing gitu ya. Jadi itu adalah sejarah sebagai ilmu, seni, kisah, dan peristiwa. Oke, jika belum paham silakan ditanyakan
via WA ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.